Bayangkan, berangkat ke luar negeri demi memperbaiki nasib dan membahagiakan keluarga di rumah, justru berubah menjadi perang dingin memalukan antara dua saudara kaya, yang menjadikan tubuhmu sebagai medan perebutan di hadapan tatapan penuh ego. Gadis sederhana yang selama ini selalu berjuang tanpa mengeluh demi ibunya yang sakit, namun berkali-kali diperlakukan seperti barang rebutan tanpa pernah melawan. Hanya demi keluarga tetap makan, tapi dalam hitungan hari, semuanya akan berubah. Dua lelaki itu akan saling membenci lebih dalam, menyesal, bahkan rela kehilangan segalanya. Setelah tahu rahasia yang Sinta simpan selama ini, rahasia yang membuat mereka terdiam untuk selamanya. Sahabat semua, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana saja kalian menonton kisah ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, disehatkan tubuhnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Sinta, gadis dari desa kecil di Madura. Hidupku dibesarkan oleh aroma asin laut dan kokok ayam setiap pagi. Keluargaku hidup sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Ayah pernah jadi nelayan, tapi sejak perahunya dihantam badai 2 tahun lalu, mata pencaharian kami runtuh. Sejak itu, kami hanya mengandalkan warung kecil milik ibu di depan rumah. Warung yang hasilnya sekadar cukup membeli beras, tempe, dan garam. Ibu mulai sakit-sakitan karena asam lambung parah, membuat penghasilan kami semakin tak menentu. Aku yang saat itu kuliah semester 2 terpaksa berhenti karena biaya pangkal tak terbayar. Hari-hariku diwarnai rasa putus asa. Aku mencoba melamar ke toko dan pabrik kecil di kota, tapi selalu ditolak. Alasannya beragam, belum berpengalaman, terlalu muda, atau alasan lain yang tak masuk akal. Malam-malamku terasa lebih berat ketika melihat ibu menahan sakit namun tetap tersenyum menyambutku pulang. Senyum itu menusukku seperti belati, indah namun menyakitkan karena aku tak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu sore, seorang tetangga jauh bernama Mbak Jum datang membawa cerita. Ia baru pulang dari Arab setelah bekerja 2 tahun. Kulitnya tampak lebih cerah, lehernya berhiaskan kalung emas, dan wajahnya penuh percaya diri. Ia bercerita bahwa hidup di sana memang keras, tapi hasilnya manis. Ia bahkan menunjukkan foto rumah barunya yang sedang dibangun. Saat matanya menatapku, ia berkata pelan, "Sin, kamu cantik. Di sana banyak yang suka sama cewek Madura. Kalau mau, aku kenal sponsor yang amanah, gajinya besar." Kata-kata itu menghantuiku semalaman. Aku tahu kerja di luar negeri bukan perkara sepele. Cerita-cerita buruk tentang TKW yang disiksa, tak digaji, bahkan dilecehkan, sering terdengar. Tapi aku juga sadar, jika tetap di sini, ibu mungkin tak akan bertahan lama. Aku butuh uang, aku butuh jalan keluar. Dengan restu setengah hati dari ayah dan pelukan lama dari ibu, aku memutuskan berangkat. Aku mengikuti pelatihan singkat di penampungan, belajar bahasa Arab dasar, teknik membersihkan rumah ala Timur Tengah, dan yang paling sulit, cara menguatkan hati saat dibentak atau diperlakukan kasar. Hari keberangkatan pun tiba. Dari jendela bus menuju bandara, aku menatap langit Madura untuk terakhir kali. Aku memeluk tas kecilku erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh harapanku. Dalam hati, aku berjanji akan bekerja siang malam demi mengirimkan uang untuk obat ibu. Aku tak tahu, janji itu justru akan membawaku ke ujian terbesar dalam hidupku. Setibanya di Riyadh, perasaanku campur aduk antara kagum dan takut. Bandara itu begitu besar, penuh orang dengan gamis dan cadar. Aku merasa kecil, asing, nyaris tak terlihat di tengah lautan manusia. Di antara keramaian, seorang pria Arab tinggi berpostur, tegap memegang papan bertuliskan Sinta binti Sulaiman. Dialah Farid, sopir keluarga majikanku. Wajahnya tegas namun tidak menakutkan. Perjalanan dari bandara ke rumah majikan memakan waktu hampir 1 jam. Aku hanya diam sementara wajah ibu terus terbayang. Mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih gading dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Farid membukakan pintu, mempersilahkanku masuk. Lantai marmer mengilap, chandelier menggantung di langit-langit, dan karpet Persia menutupi hampir setiap sudut. Namun rumah itu sunyi, tanpa suara anak-anak atau perempuan. Di ruang tamu duduk seorang pria berjubah putih dengan sorban rapi di kepalanya. Tatapannya tajam, membuat jantungku berdebar. "Ismi Sinta?" tanyanya. Aku mengangguk.
Inna hadzihi baituki alan. Rumah ini sekarang rumahmu juga, katanya tersenyum tipis. Namanya Tuan Abdul. Ia memberiku kamar bersih di lantai 2, lengkap dengan tempat tidur nyaman dan koper berisi pakaian kerja. Namun, belum 2 hari aku di sana, aku mulai dibawa Farid ke rumah lain setiap 2 hari sekali. Rumah itu lebih modern dan terang, dihuni Tuan Salman. Pria lebih muda, ramah, dan suka menanyakan kabar ibu. Awalnya kukira mereka saudara jauh. Tapi, belakangan ku tahu mereka adalah kakak beradik dan sama-sama memiliki hak atasku. Tugas yang kuberikan pun aneh. Kadang aku diminta bersih-bersih, kadang sekadar menemani minum kopi, bahkan memijat bahu. Tak ada kekerasan, tak ada bentakan, tapi rasa tak nyaman itu tumbuh setiap hari. Aku mulai bertanya dalam hati, ini pekerjaan pembantu atau sesuatu yang lain? Pertanyaan itu mulai terjawab ketika suatu malam Tuan Abdul memanggilku ke ruang kerjanya. Lampu redup, aroma kopi Arab memenuhi udara. "Duduklah," katanya. Lalu ia mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Malam itu aku tahu hubunganku dengan majikanku akan berubah selamanya. Sejak malam itu, sikap Tuan Abdul padaku berubah. Ia tak lagi hanya memberi instruksi pekerjaan. Ia mulai memanggilku sekadar untuk duduk bersamanya, menyuruhku menyiapkan teh yang tak pernah diminumnya, dan kadang memberiku perhiasan kecil dengan alasan hadiah karena rajin. Sesekali saat memberiku uang belanja tambahan, jarinya menyentuh tanganku. Sentuhan ringan tapi membuatku sadar posisiku tak lagi sekadar pembantu. Beberapa hari kemudian, aku kembali dipindahkan ke rumah Tuan Salman. Pria itu jauh lebih santai, suka bercanda, dan sering memanggilku Zahra, katanya karena aku manis seperti bunga. Awalnya kupikir itu hanya gurauan, tapi lama-kelamaan ia mulai memujiku berlebihan. Katanya senyumku bisa menyembuhkan lelahnya. Hatiku mulai tak karuan. Dari 2 rumah itu, aku mulai paham. Ini bukan soal membagi tugasku. Aku sedang diperebutkan secara halus perlahan namun penuh racun manis. Tuan Abdul mulai melarangku sering ke rumah adiknya. Sementara Tuan Salman diam-diam memberiku ponsel agar bisa menghubunginya langsung. Aku tak mengerti bagaimana harus bersikap, tapi rasa takut mulai merayap. Malam itu, ketika aku tertidur lebih awal di rumah Tuan Salman, ponsel yang ia berikan bergetar. Sebuah pesan singkat muncul. "Aku ingin bicara sekarang. Turun ke ruang tamu, Abdul." Jantungku berdegup kencang. Kenapa Tuan Abdul ada di sini? Dengan langkah hati-hati aku turun. Di ruang tamu, Tuan Abdul berdiri dekat jendela, wajahnya murung. "Saya tak tahan lagi melihat kamu diperlakukan seperti milik bersama," ucapnya. Lalu ia berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin kamu memilih. Tinggal bersamaku saja, full time. Gajimu 2 kali lipat, hutang keluargamu lunas, dan aku akan beri kamu apartemen sendiri." Tawaran itu seperti mimpi, tapi juga seperti jebakan. Dan tatapan matanya malam itu membuatku sadar, aku sedang memasuki permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Setelah Tuan Abdul pergi malam itu, aku duduk lama di tangga, menggenggam ponsel sambil mencoba bernapas normal. Oklolemahannya. Tawaran yang ia berikan berputar-putar di kepalaku. Gaji 2 kali lipat, hutang keluarga lunas, apartemen sendiri. Untuk gadis sepertiku, itu seperti jalan pintas menuju hidup layak. Tapi hatiku berkata lain, ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Namun, tak sempat aku menenangkan diri. 2 hari kemudian di rumah Tuan Salman terjadi sesuatu yang membuat semuanya semakin rumit. Saat aku membersihkan meja makan, tiba-tiba ia memelukku dari belakang. Bisiknya lembut, "Jangan percaya semua kata kakakku. Kamulah yang aku mau, bukan hartanya, bukan pembalasan. Kamu, Sinta." Air mataku menetes, bukan karena tersentuh, tapi karena aku sadar sepenuhnya. Aku hanya boneka di tengah dendam 2 lelaki. Hari-hariku berubah menjadi teka-teki menyesakkan. Tuan Abdul memberiku kamar pribadi di apartemen miliknya, lengkap dengan fasilitas mewah, dan memintaku menginap di sana setiap malam. Alasannya agar aku tak dicemari adiknya. Tapi aku tahu maksudnya lebih dari itu. Aku dimiliki secara diam-diam. Di sisi lain, Tuan Salman memperlakukanku seperti kekasih rahasia. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, membawa bunga, coklat, atau sekadar bercerita tentang masa kecilnya yang penuh persaingan dengan sang kakak. Dulu dia hanya bayangan, sekarang dia ingin jadi sorotan. Dan kamu adalah sorotan itu, katanya suatu malam. Perlahan aku merasa kosong.
Pelukan mereka tak memberi rasa aman, hanya beban yang makin berat. Mereka menutupi perbuatannya dengan hadiah, rekening dan kartu ATM dari Tuan Abdul, koper pakaian dan perhiasan dari Tuan Salman. Bahkan suatu kali Salman berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa pergi dari sini. Aku akan nikahi kamu diam-diam." Saat itu aku sadar aku bukan sedang dicintai, aku sedang dijadikan alat untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Dan aku tak tahu bagaimana caranya keluar. Meski hidupku kini dipenuhi uang dan kemewahan, hatiku semakin tenggelam. Dari luar, keluarga di Madura tampak bahagia, ibu mulai pulih, adikku bisa kuliah, semua dari uang kirimanku. Tapi mereka tak tahu harga yang kubayar, tubuhku, harga diriku, dan kebebasan yang hilang. Suatu sore di balkon apartemen, aku membuka pesan dari adikku. Di antara obrolan ringan, ada foto surat dari ibu. Tanganku gemetar saat membaca. "Nak Sinta, maafkan ibu kalau selama ini menangis setiap menerima uangmu. Ibu tahu uang sebesar itu tak datang dari kerja biasa. Kalau benar dugaan ibu, tolong jangan korbankan hidupmu demi kami. Pulanglah kalau hatimu sudah tak kuat. Ibu hanya ingin anaknya tetap punya martabat." Air mataku pecah, ibuku tahu atau setidaknya merasakan. Dan yang paling menyayat, ia tidak marah. Ia hanya ingin aku berhenti menyakiti diriku. Malam itu, aku menatap cermin dan membenci bayangan yang kulihat. Wajah yang tampak cantik dan terawat bagi orang lain, bagiku hanyalah wajah perempuan yang kehilangan arah. Aku bukan lagi Sinta, anak nelayan polos dari Madura. Aku hanyalah tali pengikat di antara kebusukan dua lelaki. Keesokan harinya, aku memberanikan diri meminta cuti 2 hari pada Tuan Abdul. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada halus namun mengancam, "Kamu bebas pergi, tapi ingat, semua yang keluarga kamu nikmati, itu dari saya. Kalau kamu pergi, saya tak bisa jamin semuanya tetap ada." Malamnya, Tuan Salman datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa mawar putih, melihat wajah sembabku, dan langsung berkata, "Aku bisa bawa kamu pergi dari sini sekarang. Kita mulai hidup baru." Tanganku digenggamnya, tapi aku hanya diam. Untuk pertama kalinya, aku tak yakin bisa percaya siapapun, bahkan diriku sendiri. Aku tak tahu, malam itu hanyalah awal dari ledakan besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit Riyadh gelap pekat, seperti pertanda buruk. Aku baru saja selesai membersihkan dapur apartemen ketika suara ketukan keras menggema dari pintu. Jam menunjukkan pukul 10 malam, bukan waktu normal untuk tamu, apalagi di tempat sekecil ini. Dengan hati-hati, aku mengintip dari lubang pintu. Napasku tercekat. Di luar berdiri 2 pria yang membuat hidupku kacau, Tuan Abdul dan Tuan Salman. Berdiri berdampingan dalam diam mencekam. Perlahan ku buka pintu. Wajah mereka tegang, napas berat. Tuan Abdul masuk lebih dulu, diikuti Salman yang menutup pintu dengan hentakan pelan. "Apa maksud kalian datang bersamaan?" tanyaku pelan, berusaha menyembunyikan ketakutan. "Iwa." Abdul langsung menatap adiknya dengan mata merah. "Aku sudah bilang, jangan ganggu dia lagi, Salman." Salman membalas dengan nada tinggi. "Dan aku sudah bilang, dia bukan milikmu. Kamu yang duluan main kotor, jangan sok suci." Aku berdiri di tengah mereka, seperti anak kecil di antara orang tua yang bertengkar. Tapi ini lebih parah, ini tentang tubuhku, hidupku. "Cukup," teriakku. Mereka terdiam sejenak. "Kalian pikir aku ini apa? Hadiah? Mainan?" Tatapan Abdul melembut mencoba mendekat, tapi aku mundur. Salman menunduk namun kepalan tangannya mengeras. Lalu meledaklah adu mulut dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya kupahami. Kursi terguling, gelas pecah, mereka saling dorong, saling hina. Hingga satu kalimat dari Salman menghantamku paling keras. "Kamu bisa punya semua wanita di Riyadh, Abdul. Tapi kamu sengaja rebut Sinta karena tahu aku menyukainya lebih dulu." Tubuhku bergetar, jadi ini semua bukan tentang cinta. Hanya ego 2 lelaki yang ingin saling mengalahkan. "Keluar, kalau kalian masih punya harga diri, keluar dari sini sekarang," teriakku. Keduanya pergi, pintu tertutup. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis seperti anak yang kehilangan seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tak punya siapa-siapa. Keesokan paginya, sinar matahari terasa asing. Terang tapi tak memberi hangat.
Semalaman aku tak tidur, hanya mendengar gema kata-kata ibu dari surat terakhirnya. Jangan korbankan hidupmu demi kami. Ibu hanya ingin anak ibu tetap punya martabat. Kata-kata itu seperti cahaya tipis di tengah gelap, menuntunku pada satu keputusan. Aku harus pergi, tak peduli berapa banyak uang atau janji yang mereka berikan. Aku tak mau lagi menjadi perempuan yang diperjuangkan demi ego, bukan cinta. Hari itu juga, aku menghubungi nomor KBRI yang pernah diberi seorang TKW di penampungan dulu. Mam. Dengan suara bergetar, ku ceritakan semua. Tentang pekerjaanku, tentang dua majikan yang saling mengklaim tubuhku, tentang rasa takut yang tak pernah hilang. Petugas di sana terkejut, tapi mereka berjanji akan membantu. Mereka memintaku menunggu waktu aman untuk keluar dan menuju titik jemput. Mobil akan mereka kirimkan. Aku hanya punya 1 malam untuk bersiap. Ku kemas semua barang dalam satu koper kecil. Pakaian sederhana, paspor, sisa uang yang bisa kubawa. Semua perhiasan dari Abdul dan Salman ku tinggalkan. Aku ingin pergi ringan tanpa kenangan busuk itu. Sebelum fajar, ku kirim satu pesan singkat untuk masing-masing. Terima kasih atas segalanya, tapi aku memilih jalan yang membuatku bisa melihat diriku di cermin tanpa membenci. Tak ada balasan. Kupanggul koperku, melangkah cepat keluar apartemen. Di ujung gang, mobil KBRI sudah menunggu. Seorang staf perempuan berjilbab menyambutku dengan senyum hangat. Ia menggenggam tanganku, berbisik, "Kamu sudah sangat berani, Sinta. Sekarang waktunya pulang." Dalam perjalanan menuju tempat perlindungan, aku menangis. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lega. Pesawat yang membawaku pulang ke Indonesia mendarat tengah malam. Saat roda besi itu menyentuh landasan, jantungku ikut bergetar. Setelah badai panjang di tanah orang, akhirnya aku kembali menginjak bumi kelahiran. Tapi anehnya, tak ada euforia seperti yang dulu kubayangkan. Yang ada hanya keheningan dan luka yang masih menganga. Hanya adikku yang menjemput di bandara. Ia memelukku lama, tapi tak banyak bicara. Mungkin ia tahu, aku membawa lebih banyak air mata daripada cerita. Kami naik motor butut melewati jalanan malam yang sepi. Udara Madura masih sama, tapi hatiku sudah berbeda. Sesampainya di rumah, ibu bangkit dari duduknya meski tubuhnya masih lemah. Ia memelukku erat, seolah tak ingin melepas. Di pelukannya, aku menangis lagi. Tangis yang tak perlu kata-kata. Ibu hanya membelai rambutku berkata, "Nak, kamu sudah cukup. Sekarang biar ibu yang jaga kamu." Sudah hampir setahun sejak aku kembali dari Riyadh. Waktu berjalan pelan, tapi setiap hari seperti terapi yang menyembuhkan luka batin. Bekasnya tetap ada, namun rasa perihnya mulai berkurang. Di desa ini, aku bukan lagi Sinta yang dulu, tapi juga bukan Sinta seperti yang orang kira. Beberapa tetangga masih berbisik di belakangku, menerka alasan aku pulang cepat. Ada yang bilang aku berselingkuh dengan majikan. Ada yang menuduh aku diusir karena aib. Mereka tak pernah tahu dan memang tak perlu tahu bahwa aku justru pulang untuk menyelamatkan harga diriku yang hampir hancur. Setiap subuh, aku membantu ibu menyiapkan dagangan. Siang harinya, aku mengaji anak-anak di musala kecil. Itulah satu-satunya kegiatan yang membuatku merasa bernilai. Di mata mereka, aku bukan mantan simpanan majikan, melainkan Bu Sinta yang sabar dan suka memberi permen jika mereka hafal surat pendek. Kadang aku duduk sendirian di bawah pohon mangga, menatap langit sore yang merah keemasan. Di sanalah aku berbicara dengan diriku sendiri tentang masa lalu, rasa sakit, dan semua hal yang dulu kurasa bukan milikku. Tubuhku, waktuku, bahkan senyumku. Semuanya seperti pernah direnggut tanpa persetujuanku. Namun aku perlahan belajar memaafkan, bukan hanya orang lain tapi juga diriku sendiri. Aku belajar menerima bahwa masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pelajaran. Bahwa keputusan yang dulu kuambil bukan karena bodoh, tapi karena aku terjepit dan ingin menyelamatkan orang yang kucintai. Aku yakin setiap air mata, setiap malam penuh doa, dan setiap ketakutan yang kutelan sendiri, semuanya dilihat Allah. Dan meski dunia tak memberiku keadilan, aku percaya keadilannya jauh lebih sempurna dari apapun yang kupikirkan. Kini, hidupku bukan lagi tentang mengejar uang atau menjaga citra di mata orang.
Fokusku adalah membangun kembali hati yang pernah hancur. Setiap malam dalam sujud panjang, aku hanya punya satu permintaan sederhana. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Limpahkan keberkahan atas hidupku dan kuatkan aku agar tak kembali jatuh dalam godaan dunia. Karena setelah semua yang terjadi, yang tersisa hanyalah doa. Pelindung yang tak akan pernah bisa diambil siapapun. Aku tahu luka itu tak akan benar-benar hilang. Isa. Kadang bayangan wajah Tuan Abdul dan Tuan Salman muncul di mimpiku, lengkap dengan tatapan dan kata-kata mereka yang menusuk. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat satu hal, aku sudah pulang, aku selamat, dan aku memilih jalan yang membuatku bisa menatap cermin tanpa membenci bayanganku sendiri. Di desa ini, aku kembali menjadi anak yang membantu ibunya di warung, menjadi guru ngaji di musala, dan penjual gorengan di pinggir jalan. Mungkin bagi sebagian orang itu kemunduran, tapi bagiku inilah kemerdekaan. Dari kisah ini aku belajar tidak semua yang tampak mewah adalah berkah, tidak semua perhatian adalah cinta, dan tidak semua uang bisa menutup luka harga diri. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, cukup, saya ingin kembali menjadi manusia yang utuh. Untuk para perempuan di luar sana yang berjuang di negeri orang, ingatlah kalian berharga, kalian kuat, dan kalian berhak menentukan jalan hidup kalian sendiri. Ekikumaum. Jangan biarkan siapapun memperlakukan tubuh dan jiwa kalian sebagai alat permainan. Dan jika suatu hari kalian merasa terjebak di jalan gelap seperti yang pernah kulalui, semoga kalian punya keberanian yang sama untuk melangkah pulang. Karena pulang bukan berarti kalah, pulang berarti memilih untuk hidup.